Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Ada salah satu bagian yang menurut aku dan juga beberapa temanku yang berprofesi sebagai dokter forensik yang dinilai adalah sangat mencurigakan untuk Baradae, apalagi melihat reaksinya. Reaksi pada saat dia mengatakan bahwa dia adalah yang menembak Brigadir J, reaksi bagaimana seorang teman yang sering dalam satu kamar yang sama, tetapi begitu tenangnya, tetapi kok tidak ada hal yang mencurigakan banget pada saat orang yang teman dekat melakukan pembunuhan ke sahabatnya sendiri. Mau seprofesional apapun, pada umumnya manusia normal itu pasti akan mengalami sebuah guncangan yang bisa terlihat di appearance-nya atau penampilannya. Nah, ini aku ngobrol dengan beberapa diskusiku ya dengan teman-teman forensikku bahwa apakah jangan-jangan ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah apakah sebenarnya Baradae itu tidak ada aksi menembak sama sekali? Karena jujur gini teman-teman, kita kan mendapatkan bukti bahwa Baradae menembak itu adalah dari alat bukti keterangan dia sendiri, keterangan terdakwa. Padahal kalau dari alat bukti kan ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan surat. Nah, yang baru ngomong bahwa dia nembak itu adalah dia sendiri. Tentunya juga Ferdy Sambo dan juga saksi lainnya lah. Tapi kan semua itu berdasarkan adalah keterangan, kata-kata. Padahal kita tahu juga kasus ini itu permasalahan terbesarnya adalah di lidahnya manusia para tersangka tersebut karena sering berubah-ubah. Dengan fakta itu saja harusnya kita nggak bisa langsung percaya begitu aja bahwa dia adalah yang menembak semuanya. Keempat sih kalau diakui, bilangnya begitu. Tetapi aku nggak yakin bahkan satu tembakan pun sepertinya Baradae tidak melakukannya karena kita hanya rely pada keterangan manusia. Yang bisa kita cek adalah dari DNA. Apakah ada nih beberapa teman forensikku bilang gini, coba dibuka dong datanya apa sebenarnya di senjatanya yang dipakai untuk menembak Baradae, coba dicek itu ada DNA-nya siapa aja. Apa jangan-jangan sama sekali tidak ada DNA dari Baradae? Kalau tidak ada DNA dari Baradae, apa yang terjadi? Ada 2 kemungkinan. Apakah karena memang sudah dibersihkan, ataukah memang karena tidak ada tangannya Baradae yang nembak? Terus gimana dengan Ferdy Sambo Anjas? Kita udah tahu, ada keterangan juga, dia sudah mengakui. Dan juga ada keterangan di CCTV terlihat. Ferdy Sambo pada saat keluar, itu sudah memakai glove ya, atau sarung tangan. Nah, sarung tangannya di mana sekarang? Katanya sih sudah dibuang sama dia, nggak tahu di mana. Sudahlah, itu pasti bohong banget menurut aku. Pasti dia tahu dibuangnya di mana, tetapi dihancurkan. Itu adalah hal yang sangat nyata. Tetapi kembali lagi mengenai Baradae sendiri, yang paling janggal adalah dia langsung mengaku pertama kali dia adalah yang menembak dan tidak ditentukan tersangka pada saat itu karena dengan framing-framing yang sudah dipersiapkan dugaannya oleh lebih dari 30-an anggota Polri yang sudah ditetapkan sepertinya melanggar kode etik, apakah akan kode pidana juga ada, tentunya kita akan nantikan ini. Dan bahkan juga aku dengar yang terbaru itu sekarang sudah ada 60-an anggota Polri yang diperiksa kan ya. Itu banyak banget loh dari level yang Polres sampai level yang di Mabes Polri ya, di Bareskrim juga ada. Itu luar biasa, sampai di Kadif Propam juga ada teman-teman. Nah, adakah DNA di senjata Baradae yang buat tembak Brigadir J? Ini menjadi perdebatan aku dengan teman-teman forensikku. Ditunjukkan dong kalau ada datanya. Tapi kalau tidak ditunjukkan, ya kita masih bertanya juga, curiga gitu. Bahkan si istri dari Ferdy Sambo, Ibu Putri pun sampai sekarang masih dengan kuat alibinya, psikologinya terganggu. Yang ini adalah hal yang wajar sekali. Karena apakah psikologi Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yang terganggu ini adalah karena kejadian tersebut ataukah karena sebelum-sebelumnya ada dugaan juga nih kenapa kok psikologinya sebegitu rapuhnya? Apa jangan-jangan Ibu Ferdy Sambo ini memang sudah lama memiliki permasalahan psikologi, ditambah dengan ini jadi mencetuskan gitu semuanya, karena kita sudah tidak bisa lagi dipungkiri ada kabar-kabar burung di luar sana yang mengatakan rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Tapi jadi artinya selama proses rumah tangga mereka tidak baik-baik aja, tentunya Ibu Putri sebagai seorang perempuan akan memiliki permasalahan psikologi yang banyak sekali. Ditambah dengan ini jadi kayak fenomena gunung es gitu ya. Jadi kelihatannya sih di ujungnya doang yang tinggi, tetapi di pinggir-pinggirnya itu ada banyak masalah. Jadi apakah ini akumulasi dari semua permasalahan tersebut? Dan menurut aku sih aku cenderung setuju bahwa Ibu Putri memang punya masalah besar dalam psikologi, tetapi bukan cuma karena kejadian ini, tetapi karena ada rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi sudah sejak lama. Ini adalah puncaknya aja. Terus
Baradae terlalu tenang di CCTV. Hasil obrolanku dengan beberapa teman forensikku sekali lagi ya, itu antara dia psikopat atau dia nggak nembak sama sekali. Ya, kalau psikopat kan dikatakan psikopat itu secara ronsen, dicek otaknya, itu akan bisa clearly seen gitu, terlihat sama sekali ada syaraf di otaknya dia yang menghubungkan antara satu bagian yang bagian untuk empati itu terputus. Itu adalah psikopat. Atau juga sosiopat. Tetapi kalau sosiopat itu dia masih punya rasa kasihan, masih ada rasa hatinya. Kalau psikopat beneran dia udah sama sekali profesional banget, manipulatif banget gitu. Abis ngebunuh orang 1 menit yang lalu, tiba-tiba di depan orang tenang, kalem, diem. Itu tipikal psikopat banget karena jujur ya adalah hal yang aneh gitu. Kita melakukan kesalahan sedikit aja, misalnya kita mencuri uang nih, kayak aku misalnya di dulu waktu kecil pernah mencuri uang orang tua. 1 jam kemudian aja aku masih deg-degan, deg-deg gimana gitu. Apalagi membunuh loh. Jadi menurut aku ini adalah kejanggalan yang sangat nyata banget. Mudah-mudahan ada alat bukti lainnya selain hanya keterangan saksi ataupun juga terdakwa. Ada DNA, ada CCTV yang menunjukkan bahwa beneran Baradae itu nembak Brigadir J. Kok dengan data-data yang aku cek di sosial media ataupun juga di media massa, ini sepertinya agak kecil kemungkinan bahwa Baradae adalah yang menembak. Karena kan dia sudah mengakuinya, memang dia yang mengakuinya, dia berusaha menggiring opini ke masyarakat, menyatakan lewat mantan pengacaranya atau pengacaranya juga, dia selalu bilang memang saya menembak, memang saya menembak. Tapi apa ya kira-kira seperti itu? Apakah jangan-jangan ada sesuatu hal yang ditutupi oleh Baradae karena dia juga menyimpan rasa malu, rasa beban yang luar biasa dia hadapi? Ini aku hubungkan kembali dengan mantan pengacaranya, si Deolipa Yumara, yang selalu membahas mengenai isu biseksual, LGBT dalam kasus ini. Apakah jangan-jangan Baradae ini juga terlibat hubungan dugaan adalah sesama jenis, makanya dia mau mengaku agar tidak merembet kemana-mana untuk menutupi motif yang sebenarnya. Apakah mengarah ke situ juga? Karena aku melihat kecenderungannya Baradae ini termasuk orang yang sepertinya tidak mau membuka motif sebenarnya. Dia memang sudah menjadi justice kolaborator. Dia akan mengungkapkan banyak hal. Tetapi kalau aku amati sampai sekarang, untuk motifnya dia selalu bilang, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ini aku curiga banget sih. Aku ngobrol dengan teman-teman forensikku di sini. Kayaknya nggak mungkin aja kalau dia nggak tahu. Karena dia terlibat peristiwa di Magelang, dia terlibat peristiwa juga yang dikatakan perencanaan. Itu nggak mungkin kalau dia tidak tahu motifnya. Kalau dia ini rela pasang badan, apakah mungkin dia sedang menutupi sesuatu hal yang sangat menjijikkan dan juga memalukan untuk warga Indonesia, yaitu adalah mengenai LGBT? Apakah dia ada hubungan dengan Verdi Sambo? Ataukah ada dengan Brigadir J atau dengan yang lain-lainnya? Itu adalah isu-isu yang saat ini sedang berkembang karena efek dari penyidik dan juga Barreskrim yang tidak membuka motifnya ke masyarakat dan akan dibuka katanya nanti di persidangan. Itu pun kalau terbuka, karena sampai sejauh ini kayaknya berkasnya juga belum dilimpahkan ke kejaksaan ya. Karena kan pada saat sebuah kasus akan dipersidangkan, itu kan setelah penyidikan selesai, sudah ada tersangka dan alat buktinya, baru dilimpahkan berkasnya adalah ke kejaksaan. Pada saat kejaksaan mengatakan sudah lengkap, sudah make sense antara alat bukti dan juga tersangka, baru menuju ke persidangan. Kayaknya di kejaksaan, apakah sudah dilimpahkan atau belum? Please enlighten me. Kalau menurut kalian, Anja sudah dilimpahkan berkas-berkasnya? Boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini. Tetapi setahu aku, yang baru dikatakan adalah memang kejaksaan itu ada sekitar 50 jaksa yang nantinya akan menerima dan juga memeriksa mengenai laporan pembunuhan Brigadir J ini. Tetapi masih prosesnya panjang sekali. Nah, kemudian juga di bagian berikutnya aku bahas adalah mengenai tulisan dari Eliezer ya, atau Baradae yang disampaikan dari tayangan Kompas TV, teman-teman. Ini ada kata-kata begini, tulisannya. Kalau kita itu saya orang timur ya, kalau kita yang tembak atas dasar perintah. Deolipa bilang dia menembak dan Sambo juga menembak. Nah, tetapi pada saat mengatakan dia menembak dan Sambo juga menembak, kita juga harus sadar ada peristiwa lainnya, yaitu adalah si Sambo itu kan juga menembak 7 kali dinding dari rumah tersebut ya, agar memuluskan skenarionya. Apakah
dia menembak dan Sambo juga menembak adalah menembak juga ke Brigadir J. Dugaannya sangat kuat karena sampai sekarang si Baradae kan ngakunya dia nembak 4 kali, sedangkan yang terakhir itu nggak tahu siapa. Itu pun juga sangat janggal banget bagi aku pribadi. Kenapa? Eliezer bilang ya, saya nggak tahu siapa yang kelima kalinya. Itu kan aneh gitu. Tembakan tuh adalah hal yang kuat banget suaranya. Apalagi dia yang mengaku sudah menembak 4 kali, tetapi yang kelima nggak tahu siapa, itu sudah bohong banget sih. Aku boleh bilang adalah 99% bohong banget menurut opiniku. Itu adalah yang pertama, kebohongan Baradae. Yang kedua adalah mengenai kebohongan motif. Katanya, saya nggak tahu motifnya apa. Aku yakin dia pasti menyembunyikan sesuatu, apakah ini berhubungan dengan isu yang disampaikan Dua Lipa tersebut, LGBT atau biseksual, atau hubungan asmara sesama jenis, apakah mengarah ke itu juga. Itu menurut aku ada menjadi salah satu kayak hal-hal kan kayak benang merah yang terputus-putus gitu pada saat Dua Lipa ungkap kasus ini mengenai isu asmara sesama jenis, itu jadi ada tersambungkan begitu. Apakah ini salah satu pilihan Baradae menutupi gitu dengan alasan tidak tahu karena ada aib yang juga bisa membawa dia terlibat dalam aib tersebut begitu. Well, this is really challenging, mengasah logika berpikir kita. Jadi teman-teman, ini adalah forum kita untuk berdiskusi ya. Jadi please sampaikan alasan kalian apapun mengenai motif atau isu-isu lainnya, tetapi adalah dengan alasannya apa setelah kalian menonton pemaparannya seperti apa. Aku punya alasan dengan pemaparanku, aku punya motif yang dugaanku dengan alasan-alasan yang telah aku paparkan. Kalian juga boleh punya motif ataupun juga dugaan-dugaan motif ya, tapi juga dengan alasan-alasan yang harus dipaparkan plus setelah menonton secara utuh dari video ini gitu. Yang terakhir aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman karena sudah hampir 27% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan naik ya menjadi 50% gitu penonton yang pencet juga tombol subscribe biar aku semangat dan juga terus mengawal kasus ini hingga nanti di persidangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.